Shalom, selamat pagi. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Siapa yang mau beribadah? Semua udah siap beribadah. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian. Ayo semuanya kita berdiri yuk. Kita memuji Tuhan. Bapakku datang padamu. Adik-adik, kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya Tuhan kami menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Adik-adik, saat ini kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitabku, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitabku, ku buka Alkitabku, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di jiwaku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami dan juga kakak yang bercerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang salah seorang bapak yang sangat kuat. Nah, ayo, siapa yang tahu nama bapak ini? Ayo, siapa yang tahu? Adik-adik sudah jawab di rumah ya. Nama bapak ini adalah Bapak Simson. Siapa adik-adik? Bapak Simson. S-I-M-S-O-N. Bapak ini dia adalah seorang hakim. Dia juga memiliki banyak musuh. Dan dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu. Bukan hanya 1, 2, atau 3 orang, tetapi beribu-ribu musuh dia sudah kalahkan. Bahkan Bapak Simson ini adik-adik, dia menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Dia juga mengalahkan singa. Kenapa? Karena Bapak Simson ini sangat kuat. Tetapi adik-adik, ketika suatu saat, ketika dia sudah mulai jatuh cinta kepada salah seorang perempuan. Nah, siapa nama perempuan ini? Adik-adik di rumah dijawab ya. Namanya adalah Delila. Siapa adik-adik? Delila. Ketika dia sudah mulai jatuh cinta, maka cintanya kepada Tuhan mulai pudar. Cintanya kepada Tuhan mulai kendor. Kenapa? Karena Bapak Simson ini sudah jatuh cinta kepada Delila. Dan ketika dia sudah mulai jatuh cinta kepada Delila, maka Delila ini pun penasaran. Dia penasaran, kenapa ya Bapak Simson ini? Kenapa dia begitu kuat? Kenapa dia bisa mengalahkan musuh-musuhnya? Dan Delila ini pun bertanya kepada Bapak Simson ini. Dia bertanya, apa rahasia? Kenapa kamu kuat? Dan Bapak Simson ini pun dia memberitahu apa yang membuat dia kuat. Dia berkata bahwa
ketika rambut saya dicukur, ketika rambut saya dipotong, maka kekuatan saya akan hilang. Saya akan sama seperti orang lain. Saya tidak mempunyai kekuatan yang hebat lagi kalau rambut saya dipotong. Dan ketika itu, ketika musuh-musuhnya udah tahu, karena diberitahu oleh Delila ini, maka orang-orang ini, musuh-musuhnya ini, mereka mengambil kesempatan untuk mencukur, memotong rambut Papa Simpson ini, adik-adik. Sehingga pada saat itu rambutnya pun terpotong. Sehingga kekuatan Papa Simpson ini hilang. Kekuatannya hilang, sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena rambutnya sudah dicukur. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang membuat Bapak Simpson ini kuat? Nah, apa yang membuat Bapak Simpson ini kuat? Ya, yang membuat dia kuat adalah Tuhan. Yang membuat dia kuat adalah Tuhan. Sumber kekuatannya itu dari Tuhan. Dan kekuatannya itu diberikan oleh Tuhan melalui rambut yang ia miliki. Karena sejak dari kecil, Simpson ini sudah menjadi nazir Allah. Apa itu nazir Allah, adik-adik? Nazir Allah itu adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jadi adik-adik, Simpson ketika dia sudah mulai jatuh cinta kepada perempuan, maka dia lupa akan perintah Tuhan bahwa sebenarnya dia tidak boleh memberitahu apa yang membuat dia kuat, apa yang menjadi titik lemahnya. Dan dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia sudah memberitahu apa yang menjadi kelemahannya. Jadi adik-adik, kita juga bisa saja seperti Simpson, ketika kita sudah jatuh cinta kepada hal-hal yang lain, seperti kalau kita sudah asik nonton, kita sudah asik main games, kita sudah pegang HP dan lain hal, maka kita pun lupa untuk datang di gereja, kita lupa untuk memuji Tuhan, kita lupa untuk berdoa. Dan bahkan ketika orang tua meminta bantuan sama kita, kita pun tidak mau menolong, kita tidak mau membantu orang tua. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena Tuhan sumber kekuatan kita, maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus cinta sama Tuhan. Jangan hanya karena gara-gara kita sudah asik dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, maka kita lupa akan Tuhan. Jadi adik-adik belajar dua hal hari ini adalah, yang pertama, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Dan yang kedua adalah kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kita harus cinta sama Tuhan. Sekian ya adik-adik cerita kebenaran firman Tuhan hari ini. Biar adik-adik di rumah mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami tetap taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga mama papa kami dan berkati semua keluarga kami dan juga sekolah kami. Inilah doa kami
Inilah permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.